Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 terdiri atas muslimin Alia Nabila Sari, Firna Purvarianawati, Alfian Fahmi Majid. Di sini kami akan menjelaskan materi akidah akhlak yang diempu oleh Bapak dosen kita, Pak Ikhwan Aziz. Adapun mata kuliah akidah akhlak yang kita bahas dengan materi kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran akidah akhlak di tingkat MTS. Adapun pengertian inti dan kompetensi dasar akan dijelaskan oleh Mbak Alia Nabila Sari. Kepada saudari Alia Nabila Sari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Sari, NPM 202210161. Di sini saya akan mempresentasikan tentang A. Pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instruksional effect. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dengan kegiatan khusus. 1. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional standar kompetensi lulusan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus dimiliki semua peserta didik guna mencapai sebuah tujuan yang ditentukan. 2. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan acuan untuk menggambarkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan hal yang penting bagi setiap perangkat pendidikan, karena melalui kompetensi dasar, setiap proses pembelajaran dapat tersusun dan terencana dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik pula. Adapun bagian B, kompetensi dasar dan kompetensi inti akidah akhlak untuk MTS akan dijabarkan oleh saudari Firna Purvarianawati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firna Purvarianawati, NPM 202210060. B. Kompetensi dasar dan kompetensi inti akidah akhlak. Kompetensi inti yaitu menghayati dan meyakini akidah Islamiyah, sedangkan kompetensi dasar yaitu menghayati nilai-nilai akidah Islam, menghayati dan mengimani sifat-sifat wajib Allah, menghayati dan mengimani sifat-sifat mustahil Allah. Tujuan pendekatan metode dan evaluasi pembelajaran akidah akhlak. 1. Tujuan pembelajaran akidah akhlak yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir. B. Akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. C. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. D.
menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Adapun untuk yang menjabarkan yang kedua, pendekatan pembelajaran akidah akhlak kepada saudara muslimin, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimin dengan NPM 201210180 akan melanjutkan penjabaran tentang pendekatan pembelajaran akidah akhlak. Bahwa pendekatan dalam pembelajaran akidah akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan pendekatan tematik. Ya, pendekatan tematik ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ini. Yang pertama yaitu waktu belajarnya. Di dalam kelas tidak dibatasi oleh jam atau pelajaran. Nah, yang kedua, dalam satu tema dan kegiatan anak belajar berapa mata pelajaran yang saling terkait. Nah, yang ketiga apa? Dalam satu kegiatan dan kegiatan lainnya mengalir begitu saja sesuai dengan tema yang dibahas tersebut. Adapun untuk metode pembelajaran tersebut juga terbagi beberapa cara metode. Dengan pertama, metode ceramah. Nah, yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Dan yang keempat, metode pemberian tugas pelajaran atau disebut dengan resitasi. Nah, yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, kami jelaskan sedikit. Metode ceramah ini adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Nah, adapun tanya jawab sesuatu metode mengajar yang memungkinkan terjadi komunikasi langsung antara yang bersifat ruwet traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Adapun metode diskusi. Nah, metode diskusi ini suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Nah, adapun metode pemberian tugas belajar atau yang disebut dengan resitasi ini, memberikan tugas belajar ialah suatu cara mengajar di mana seseorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-muridnya. Nah, yang terakhir, metode demonstrasi atau eksperimen. Nah, di mana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri yang memperlihatkan pada seluruh siswa kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyah melakukan sesuatu. Sekian pembahasan dari kami kelompok 4 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran akidah akhlak di tingkat MTS. Adapun kesimpulannya, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan atau disebut juga dengan afektif, kognitif, dan fisikomotorik. Sekian pembahasan dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.